Ini video pendek saja tentang dunia yang supranatural ya. Ini saya bahas tentang supranatural tanpa spiritual. Jadi begini, banyak keilmuan atau banyak banyak banget kata-kata yang bunyinya seperti ini. Ketika kamu membawa jimat atau kamu belajar keilmuan supranatural, maka kamu tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Nanti kalau kamu melakukan yang buruk apapun itu, nanti ilmunya bisa luntur. Apakah benar seperti itu? Nah, ini saya membahas dari sisi supranatural ya, tanpa spiritual. Jadi murni supranatural saja. Jadi pada dasarnya ketika orang sudah bisa menguasai ilmu supranatural, maka walaupun dia orang jahat, walaupun dia orang baik, walaupun dia melakukan maksiat, maupun dia mabuk atau apapun, ilmunya ya tidak akan bisa hilang. Ilmunya tidak akan bisa luntur. Itu akan tetap ada. Nah, yang menjadi masalah adalah sebenarnya bukan masalah manusianya itu berbuat kejahatannya apa, tetapi yang namanya supranatural itu hubungannya, kaitannya itu juga dengan mengelola nafsu, mengelola tubuh fisik agar bisa nurut dengan keinginan pikiran dan hati kita. Jadi seperti itu. Jadi tetap saja nanti intinya akan masuk ke ranah spiritual. Cuma ini kalau dari segi supranatural ya benernya enggak ada hal yang bisa membuat ilmu itu luntur. Ketika orang itu mabuk, judi atau apapun itu enggak akan luntur. Karena bisa Anda lihat juga bahwa ada maling yang dia bisa kebal, copet yang dia bisa menguasai ajian welut putih biar tidak tertangkap. Ada juga maling yang bisa membuat targetnya tertidur, atau ada juga yang bisa menguasai ilmu gendam untuk melakukan kejahatan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya orang bisa menguasai ilmu supranatural itu benernya bebas-bebas saja. Cuma kembali lagi, ketika orang belajar supranatural ada baiknya tetap spiritual. Kenapa? Karena ketika orang yang memiliki kemampuan supranatural tapi dia tidak terarah dengan baik, ya tadi kayak orang yang mabuk, judi, main cewek atau apapun itu, walaupun nggak apa-apa, tapi lambat laun dia akan mulai terpengaruh oleh energi ilmunya atau terpengaruh oleh kodam dari ilmu tersebut. Nah, dulu saya pernah punya teman yang memiliki kata-kata bagus ya, dan ini sangat tepat. Karena kalau untuk dijelaskan dengan bahasa susah, ini yang bahasa yang paling tepat kalau menurut saya. Ketika kamu belajar ilmu supranatural, maka pastikanlah dirimu adalah sebagai pembawa ilmu. Jangan sampai kamu terbawa oleh ilmumu. Seperti itu. Ketika kamu terbawa ilmu, kamu akan menjadi bukan dirimu sendiri. Kamu akan menjadi robot yang dikendalikan oleh ilmu ataupun kodam di belakangnya. Nah, ketika kamu udah terbawa oleh ilmu tersebut ataupun terbawa oleh kodam tersebut, ya maka kamu akan menjadi manusia yang tidak memiliki kesadaran. Bisa jadi orang yang kayak stres atau semacamnya yang bisa kamu lihat banyak banget. Jadi pada dasarnya orang yang belajar ilmu supranatural, walaupun dia jahat, dia tetap bisa menguasai ilmu supranatural. Cuma nanti lambat laun apapun yang dia pelajari, walaupun basicnya awalnya bagus, lambat laun dia akan menjadi orang yang jahat. Seperti itu. Dan ujungnya ke spiritual juga. Selain itu, supranatural itu kan mengelola nafsu, mati rogo, dan semacamnya lah itu. Jadi ketika ada orang punya ilmu supranatural lalu dia mengumbar nafsunya, maka lambat laun cakra-cakranya,
titik-titik energi di dalam tubuhnya menjadi kotor, sehingga nanti kemampuan supranaturalnya dan kemampuan energinya serta kondisi fisiknya akan menjadi tidak seimbang, sehingga orang tersebut bisa saja menjadi sakit-sakitan, baik sakit fisik ataupun sakit secara pikiran ataupun secara mental, yang bisa berakibat ringan sampai fatal. Ringannya paling cuman menjadi orang yang sombong, mudah capek, mudah sakit, dan semacamnya. Beratnya, kalau yang berat bisa jadi orang stres, menjadi orang gila beneran, atau menjadi orang yang hanya bisa tiduran di kasur karena sakitnya berat, seperti itu. Jadi pada dasarnya orang yang bisa ilmu supranatural tidak akan luntur walaupun dia berbuat kejahatan. Tapi ketika itu dibiarkan, maka lambat laun orangnya akan jatuh ke dalam hal yang tidak dia sangka-sangka, dan itu buruk. Nah, itulah yang saya ingatkan berkali-kali, ketika Anda belajar supranatural, ada baiknya belajar spiritual agar hidup Anda terarah. Sebab yang namanya belajar ilmu, walaupun Anda tidak bayar sekalipun, itu harganya tetap mahal. Harganya adalah kehidupan Anda sendiri. Ketika Anda salah belajar, salah guru, salah dalam mengamalkan ilmu, maka kehidupan Anda lah yang menjadi taruhannya. Seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di kelas supranatural yang lain. Sekian dan rahayu.